Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Alex Rotonga Official. Dan kali ini saya berada di Indomobil Bintaro, dimana saya dapat kesempatan kembali untuk sedikit nge-review mobil-mobil yang ada di Indomobil Bintaro, khususnya di brand Kia, teman-teman. Nah, kali ini saya sudah berada di Indomobil Bintaro, sudah dapat izin untuk memberikan sedikit ulasan mobil apa aja sih yang ada di Kia Bintaro ini. Nah, di belakang saya ini ada EV6, teman-teman. Nah, ini memang sebenarnya udah mobil yang cukup lumayan populer dan lama juga. Dan namun saya saat ini sedikit mau mengulik sedikit mobil EV6 ini. Dan di sampingnya ada Kia Carnival, di sana EV9, dan di sana ada Carnival juga. Jadi di mobil Bintaro ini saya ingin memberikan ulasan sedikit mobil-mobil yang ada di Kia saat ini. Walaupun memang udah cukup lumayan lama, tetapi brand ini masih populer untuk Indonesia karena memang teknologinya juga cukup lumayan bagus, dan mobilnya juga cukup lumayan menarik, dan harganya juga cukup lumayan menarik, teman-teman. Dan stay tune di channel Adik Sirotunga Official, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adik Sirotunga Official. Ini teman-teman, saya Adik Sirotunga sudah di depan mobil Kia EV6 ini. Ini anak kuncinya, teman-teman, sangat unik, dan ini adalah mobil yang bisa parkir maju mundur dengan satu tombol ini, dan ini bisa parkir, teman-teman, parkir sendiri. Dan ini adalah mobil Kia EV6. Nah, ini lihat teman-teman, sebenarnya bodinya kurang lebih mirip seperti kayak Ioniq 6, teman-teman, tapi memang ini lebih menarik karena desainnya sendiri sangat-sangat masih timeless sampai sekarang. Walaupun ini adalah masih ada sisa nik 2023, teman, tapi dengan model ini tetap timeless dan dia tidak termakan oleh waktu. Dan kita lihat, teman-teman, ini di bagian depan lampunya juga cukup lumayan menarik karena lampu LED-nya sendiri dia cukup lumayan elegan namun juga sporty, teman-teman. Ini lampu LED-nya, terus DRL segala macam, dan ini tampilan depannya, fog lamp bawahnya, garis-garisnya juga cukup lumayan sporty, dan juga ada ADAS-nya juga. Dan ini ada sensor parkirnya, ada beberapa titik, ada 6 titik, teman-teman. Ini adalah brand Kia-nya. Nah, ini EV6 GT Line, teman-teman. Dan ini ada kamera depannya, ada kamera 360. Jadi memang ini adalah mobil yang cukup lumayan sportinya dapet, terus juga looks-nya juga dapet. Nah, ini dia, teman-teman. Lalu juga velgnya juga cukup lumayan menarik, teman-teman. Nah, ini dia velgnya sendiri, garis two-tone-nya cukup lumayan, sangat-sangat sporty. Dan ini ukurannya, teman-teman, ini adalah ring 20, ukurannya 255 per 45, teman-teman. Jadi memang ini mau dengan ban kontinentalnya cukup lumayan menarik. Dan ini dia ada kamera 360-nya. Nah, ini pintunya seperti ini kalau misalnya dibuka. Lalu claddingannya, nah ini sportinya ada sunroofnya juga di atas, teman-teman. Dan ini adalah modelnya. Nah, ini buat chargingnya. Nah, ini, teman-teman, sini. Nah, ini ada GT lainnya. Nah, ini model terbarunya dari Kia EV6 yang masih kategori yang cukup lumayan bagus, teman-teman. Nih, kita coba lihat bagasinya. Ya udah otomatis. Nah, terlihat, teman-teman, untuk bagasinya cukup lumayan luas. Nah, ini untuk bagasinya juga cukup lumayan luas, teman-teman. Nah, ini kurang lebih hampir 400 liter lah kurang lebih, teman-teman ya. Ini bagasinya luas banget, luar biasa. Nah, ini ada charger dan travel charger. Ini buat pelipatan kursi kedua. Itu ada tether segala macamnya. Nah, ini dalamannya cukup lumayan menarik, teman-teman. Ada buat penutupan kargonya di sini. Nah, ini bagasi cukup lumayan luas, jadi luat naruh barang cukup lumayan menarik, teman-teman. Nah, lihat.
Nah ini untuk penutupan dia punya tutupan bagasinya. Nah ini secara udah otomatis dia akan menutup. Lalu diffusernya juga cukup menarik. Ini untuk membelah anginnya, dan kita lihat di baris keduanya. Nah terlihat ini door trimnya cukup lumayan menarik teman-teman. Nah, ini masih baru, tampilan ini soft touchnya segala macamnya menarik, dan ini tampilan dalamnya. Memang ada masih bludru ya teman-teman, tapi ini adalah jok yang cukup lumayan enak karena balutannya juga cukup lumayan nyaman juga. Nih ada 3 headrest, jadi buat teman-teman bisa buat 3 penumpang. Nah ini untuk dalamannya. Nah ini ada sunroofnya, ini pengaturan lampu-lampunya, dan ini ada headrest ya teman-teman. Headrest, ini armrest teman-teman, mohon maaf. Jadi ini bisa seperti tampilannya biar kita bisa 2 orang, dan ini kisi-kisi AC-nya di baris keduanya. Nah ini tampilan tengahnya, ini memang cukup lumayan simple. Nah ini bagian depannya. Jadi ini ciri khas mobil Korea itu yang ini adalah Kia EV6 listrik teman-teman. Memang ini untuk panel atasnya dia warna hitam, jadi senada dengan kemewahannya teman-teman. Dan ini adalah model bangkunya. Ini cukup lumayan menarik, memang tidak terlalu besar, dan ini adalah memang mobil Kia EV6 yang simple tapi untuk sportnya dapat teman-teman. Hal lagi ini adalah audionya dia pakai Meridian surround teman-teman. Jadi untuk audionya dia pakai Meridian yang konon katanya ini dari Germany teman-teman. Dan ini lampunya, ini handle-nya cukup lumayan menarik, dan kita lihat di posisi bagian depan teman-teman. Nah untuk chargernya sendiri dia sudah mendukung CCS 2, dan ini buat yang ada yang DC ada yang AC teman-teman. Jadi ini sudah standarisasi global, dan ini untuk pengukuran dia baterainya berapa persennya nanti ada di indikator. Tapi ini ketika kita cas biasanya kalau 2 ini 50% nih teman biasanya nih, dan ini nantinya biar bisa tahu posisi baterainya penuh atau enggak di sini teman-teman. Dan ini untuk nutup tutupannya. Nah kita lihat bagian sisi samping teman-teman. Sisi sampingnya seperti biasa tadi ya, tampilan door trimnya yang ini soft touchnya ya, memang ini enggak terlalu besar untuk box di pintu, tapi memang ini ya udah standarisasinya cukup lumayan mewah itu teman-temannya. Dan di bagian posisi penumpang dia pakai Meridian juga surroundnya nih. Memang ini udah ada skala sentuh, dia untuk recliningnya cukup lumayan rebahan. Nah ini untuk maju mundurnya, ini buat bahunya, nih ada lumbar supportnya teman-teman, nih lumbar support. Dan ini memang ini untuk lacinya sendiri teman-teman. Nah ini lacinya luas juga ya teman-teman ya. Jadi ini cukup lumayan luas, dan kita di posisi di pengemudi. Nah di posisi pengemudi teman-teman, ini ada memory seatnya untuk yang pertama. Terus ini pengaturan lampu kaca spionnya segala macamnya, dan soft touchnya juga cukup lumayan menarik ada. Dan ini seperti biasa tadi ada lumbar support, ada headrestnya segala macamnya. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah itu buat awal-awal indikator di mobilnya. Dan ini sedikit saya mau kasih tahu, ini ada ini teman-teman. Nah ini ada ESC nya, ini ada EPB nya,
Ini buat buka buat cajarannya, ini buat bagasi, dan ini buat mungkin indikator lampu ya teman-teman ya. Dan ini di setirnya terlihat di sini ada cruise controlnya, udah ada aktif cruise control, udah smart cruise control teman-teman, udah smart, jadi udah bisa stop and go nya udah mengikuti mobil yang di depan. Dan ini mode-modenya, dan ini ada tombol on off nya, kita coba nyalain. Nah ini, nah ini indikatornya dia udah ready, ada regeneratif brake nya nih 38%. Nah ini dia, nah ini pengaturan dia punya ini regeneratif brake nya, ini buat dia punya buat wiper. Nah ini sini buat lampu-lampu sen, dan ini drive mode nya teman-teman bisa pilih tuh, drive mode nya ada eco, normal, ada sport. Dan di sini nah ini ada parkir, ada R, ada N, ada D, jadi dia putar, dan ada auto hold. Nah, ini ada wireless charging. Nah, ini buat box-box segala macam, dan ini cukup lumayan menarik. Dan ini adalah nih teman-teman, ini adalah sunroofnya. Nah tuh, nah nih, buat bukaan sunroofnya, jadi memang ini udah bisa sunroofnya. Nah, jadi memang ini udah sunroofnya. Ini lampunya udah touchless. Oh ada SOS juga, dia kayak di Hyundai, tapi belum tahu apakah itu berfungsi atau enggak, jangan dicoba dulu. Lalu paling ini ada cooler seatnya teman-teman. Nah ini cooler seat, ada heating segala macamnya. Nah ini ada pengaturan, dia punya sistem audionya, ini medianya, ada volumenya di sini teman-teman. Ini ada nah ini uniknya adalah di Kia ini adalah menyambungkan salah satu panel menjadi ada beberapa fungsi. Ini bisa buat audio segala macam, nih buat AC. Nah di sini nih AC ini buat yang audio teman-teman pengaturannya. Jadi ini untuk AC ada heat segala macamnya, ini lengkap, dan dia bisa terpisah untuk dingin sama panasnya. Jadi nah nih sebelah kiri bisa dirubah macam-macam, jadi tergantung posisinya yang mana yang mau dingin. Nah, untuk indikator di sini audionya seperti biasa, yang seperti kakaknya di Hyundai. Ini adalah pengaturan EV-nya sendiri, jaraknya berapa kilo segala macamnya. Ini buat pengecasannya dalam minimum chargernya berapa persen kita bisa pilih. Lalu ada audio Bluetooth segala macamnya. Nah pun rejectionnya. Nah ini klimatnya. Nah ini pengaturan AC nya ada panasnya. Nah ini kita bisa nih ada driver only atau apa, tinggal pilih aja. Nah ini untuk klimatnya sistemnya macam-macam, jadi memang ada sisi ya teman-teman masih harus bisa klik sendiri. Nah ini kalau misalkan ini teman-teman bisa pilih mana aja sesuai dengan teman-teman mau. Lalu ini bagian setupnya, nih ada radio, media itu macam-macam teman-teman, ada FM, ada AM. Nah ini pengaturan mobilnya seperti pada umumnya mobil listrik. Ada driver asistannya udah lumayan lengkap, ada smart cruise control, drive mode nya sendiri, mau eco, mau mode brake nya kita tinggal bisa pilih mau yang sport apa biar lebih pakem lagi. Aktif soundnya ini adalah mobil yang seperti mobil listrik yang mengeluarkan suara seperti mobil bensin, jadi ini biar terdengar mobil listrik ada suara mobil bensinnya, walaupun dia EV tapi dia bisa mengeluarkan suara ya teman-teman. Nah ini cluster meternya, ini klimatnya, ini seatnya, pengaturannya tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Lalu ini pengaturan lampunya, ambient light-nya. Nah ini penguncian pintunya teman-teman bisa pilih.
Ada smart tailgate juga, jadi kalau misalkan dengan smart key dia langsung bisa buka. Jadi memang ini mobil yang cukup lumayan menarik untuk teman-teman punya, walaupun dia masih ada sisa nik 2023, tapi yang tadi saya bilang adalah mobil ini mobil yang tidak termakan oleh waktu. Dan ini harganya 12.999. Waduh, luar biasa teman-teman, dengan harga segitu, dengan nik yang 2023 yang informasinya itu cukup lumayan menarik teman-teman. Jadi ini mobil mewah, sportinya dapat, dan modelnya tidak kemakan oleh waktu. Nah, ini ada sunroofnya, mewah, dan tampilannya cukup lumayan menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih. Nah, di sini juga lumayan teman-teman bisa pilih. Nah, ada kamera 360-nya ya teman-teman. Luar biasa. Ini mobil Korean style yang sebenarnya agak jarang yang punya mobil ini, karena mungkin dari harganya segala macam teman-teman ya. Tapi overall teman-teman kalau punya mobil ini cukup menarik teman-teman. Nah, ini ada tadi nyala pendinginnya teman-teman. Jadi ini adalah mobil Kia EV6 yang teman-teman mungkin wajib nih, karena memang modelnya berbeda banget. Jadi memang mobil ini sebetulnya dipakai harian juga cukup lumayan enak teman-teman. Paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan nih. Yang bikin like-nya cukup lumayan menarik. Jadi inilah Kia EV6 teman-teman. Jadi gimana teman-teman setelah tadi melihat unit Kia EV9 yang cukup lumayan menarik buat teman-teman. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Adi Aksario Tonga Official biar bikin video semangat dan memberikan update informasi mengenai otomotif di Indonesia. Sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih.